Balik lagi pemirsa Sriwijaya TV di Cerita Wong Kita, Cerita Kita Gala. Kita lanjut pembahasan tadi. Oke Bu, kira-kira nih proyek apa yang menurut Ibu paling berkesan ya selama berkarir? Yang paling berkesan itu yang paling banyak memberikan pelajaran sebenarnya. Oke, contohnya apa itu Bu? Jadi dalam pekerjaan kita ini keterlibatan dari pihak eksternal itu sangat-sangat banyak. Jadi kita ngomong pihak eksternal nggak melulu instansi gitu. Ya ada instansi, tapi yang paling ribet, ya bukan yang paling ribet, yang paling menantang lah ya, itu adalah untuk berkoordinasi dengan masyarakat. Jadi bagaimana masyarakat yang rumahnya kita lewati, gitu loh, yang tanahnya kita lewati, kebun, gitu kan, bisa tetap mengizinkan kita bekerja di wilayah itu. Apakah sebelumnya itu ada pendekatan juga Bu dengan masyarakat? Ada. Jadi semuanya itu sudah dihandle dari awal. Jadi untuk menjadikan itu satu pekerjaan, proses dari LR itu pasti ada. Jadi ternyata kita harus melewati ini kebun orang nih. Kita ganti untung di situ. Itu proses tuh udah dilewatin semua. Cuman itu one thing. Ketika nanti orang tim pipa masuk, itu beda lagi, lain lagi ceritanya. Tantangannya beda lagi. Jadi kalau ngomongin paling berkesan adalah yang paling memberikan banyak pelajaran. Yang paling memberikan banyak pelajaran itu ya pelajaran yang bagaimana bagaimana ya kita mungkin ya, kita ngomongnya tim, bagaimana kita pendekatan ke masyarakat. Betul, pendekatan ke orang-orang yang terimpact lah dari pekerjaan kita. Betul. Ini Mbak, kalau kita bahas tentang masyarakat itu pasti ada wilayah. Nah, wilayah di Sumsel itu yang paling aktif dalam kontraksi pemipaan dan tangki itu di mana? Kalau sekarang itu di Prabu Mulih ya. Jadi wilayah kerja, kalau saya sekarang kan kalau Pertamina itu Regional 1 ada di zona 4 namanya. Tempat kita sekarang itu specifically di zona 4. Zona 4 itu ada field-fieldnya. Ada field Prabu Mulih, field Adera, Pendopo, Limau. Nah, di situ sekarang yang lagi masif pembangunan untuk pipa dan tangki. Jadi menurut Ibu, faktor apa yang paling krusial yang harus diperhatikan ya saat mengerjakan instalasi mekanikal di suatu proyek besar tadi? Tidak lain dan tidak bukan adalah keselamatan. Safety ya? Yap, itu yang paling krusial. Seperti saya bilang tadi, nyambungin pipa ini pekerjaannya ya udah rutin, kita kerjakan ya seperti itu. Tapi menjaga agar tetap aman dalam hal karyawan kita tetap aman, terlindung, pekerjaan kita juga tidak diganggu, itu yang paling krusial. Karena kualitas dan keamanan, it's safety over quality sebenarnya. Walaupun sebenarnya setara ya, tapi nomor satu kamu harus perhatikan keselamatan. Terutama keselamatan diri sendiri dulu ya Bu. Makanya saya bilang tadi, kamu harus jadi penjaga temenmu. Gitu, kamu saling ngingetin, karena kita terbakar, pegang kawat las, api semua, gitu kan. Terus nurunin pipa, itu ton kita ngomong beratnya, gitu kan. Dari TMC yang besar itu gimana kita ngecer di lapangan, gitu kan. Sekecil itu aja tuh. Jadi perlu memang memperhatikan hal kecil dulu ya yang jadi masalah utama ya begitu. Lalu bagaimana Bu proses perencanaan sistem mekanikal di pipa dan juga kilang minyak tadi? Seperti saya bilang di awal tadi kayaknya sudah kita bahas, itu tim engineering ya, perencanaan. Jadi semuanya itu sudah disiapkan, timnya sudah ada, drawingnya sudah fix dari lapangan, sudah jadi isometrik yang sudah bisa dikerjakan, lanjut ke pengelasan, pengetesan, sampai ke dia ngalir itu sudah seperti itu. Oke Mbak, nanti kita bahas lagi nih Mbak terkait itu. Tapi Mbak, luar biasa sekali dari sistem pembuatan dan perencanaan pipa maupun ada pendekatan dari masyarakat, itu banyak sekali tantangannya. Nah pemirsa, di segmen selanjutnya kita akan dengarkan harapan dan masukan dari Mbak Vira terkait konstruksi pemipaan dan tangki yang ada di Sumsel. Jangan kemana-mana, tetap di Cerita Wong Kita, Cerita Kita Galau.